apa namanya, dan itu lucunya juga terkutip di dalam bukunya, kayak gue seperti membayangkan film-film silat apa Iya. namanya Hong Kong zaman dulu gitu, yang apa ya, yang kadang kali kalau gue lihat sebenarnya karakter atau tokoh perempuannya lebih nggak, bukan damsel in distress yang kayak Hmm. emang cuman figuran dalam satu satu cerita gitu loh. Cuma di sini Iteng gitu emang benar-benar sepadan sama Ajo Kawir gitu. Dan malah zaman sekarang, maksudnya nggak tahu ya, gue juga bukan kayak yang sebegitu yang mendalami film, tapi gue malah lebih banyak menemukan itu di film-film seperti itu gitu, yang zaman dulu film-film silat ini. Dan kebetulan yang kayak tadi, terus pas banget ada kalimat itu yang Ajo Kawir mau ketawa gara-gara kalimatnya apa namanya keju banget, tiba-tiba yang kayak lewati dulu mayatku gitu. Tapi itu langsung di kepala gue tuh langsung kebayangnya tuh adegan itu gitu loh, yang zaman dulu yang special effect-nya tuh kalau dipukulin patahnya tuh tulangnya mental sampai kayak gitu. Kalau ini mungkin kalau gue membaca spesifik di part di bagian tadi ya yang dibacakan gitu, Eh, dan seperti obrolan di depan tadi, walaupun sebenarnya hatinya ada di tempat yang benar ya, tapi kayak SJW ya, maksudnya yang kayak oh gue harus libas nih orang gitu, tapi kan lo nggak kenal, tapi gue harus libas gitu. Karena ya karena dan ada kalimat itu juga yang sangat spesifik, dunia emang nggak adil, cuman kalau bisa lo bikin lebih adil harusnya lo bikin lebih adil gitu. Cuman maksudnya lagi-lagi kan, kalau buat gue pribadi kan moralitas sebenarnya subjektif ya, abu-abu, walaupun di sini Pak Lebe emang sangat salah gitu. Tapi kalau dari sudut pandang, kalau misalnya ini masalahnya masalah lain gitu, mungkin bukan pemerkosaan, bukan coercion gitu, apakah jadi fair juga untuk seseorang nggak kenal ngehajar orang lain untuk membalas dendam seseorang dia nggak kenal juga gitu. Kalau tadi kan Bes bilang kayak oh dia kayak sangat sensitif juga, bisa dengan dengar cerita aja dia langsung bisa mau melawan si Pak Lebe itu tadi kan. Tapi menurut aku mungkin karena emang ada motivasi si Ajo Kawirnya juga, dia pernah mengalami hal yang sama dan dia ada trauma juga di hal tersebut. Jadi mungkin dia ngerasa relate dengan cerita yang dia dengar gitu. Mungkin itu juga sesuatu yang kita alamin sekarang. Kadang kalau misalnya kita baca sesuatu di sosial media gitu kan, mungkin kita jadi ngerasa ke-trigger karena kita mungkin pernah mengalami hal yang sama juga. Terus dari sosok Iteng sendiri, rasanya apa ya? Dia dari awal udah belajar bela diri yang sebenarnya udah identik banget itu dunia laki-laki gitu. Tapi dia berusaha mendalami dunia tersebut dan menjadi sosok yang ibaratnya sepadan dengan laki-laki. Dan apa ya, dia merasa kalau emang dia harus melindungi dirinya sendiri, bukan tergantung dari orang lain. Kalau itu sih yang aku tangkap. Kalau buat gue pribadi sih, kayak membaca buku ini dan melihat apa yang Mas Eka tulis, seakan ini kayak sebuah karikatur ekstrim yang brutal terhadap dunia nyata gitu ya. Maskulinitasnya itu benar-benar digambarkan dan diamplifikasi 1000-2000% gitu. Sama seperti yang kayak ketidakjantanannya juga digambarkannya, dan kayak celebsnya digambarkannya juga dengan sangat ekstrim gitu. Kayak itu buat gue harga mati banget buat cowok kan, lu nggak bisa ngaceng gitu, mau apa lu gitu. Kalau dari menurut aku ya, aku merasa tertarik banget sama karakternya Ajo Kawir sendiri, dan kayak alasan Mas Eka Kurniawan sendiri membentuk karakter seperti Ajo Kawir yang dia sangat maskulin, tapi dia kehilangan sesuatu kayak ego terbesar dia sebagai laki-laki, ya kan, dari kemampuan seksual dia, dan dipertemukan jatuh cinta dengan sosok wanita yang juga memiliki sisi maskulinitas gitu. Sedangkan karakter Ajo Kawir ini, dia mungkin berusaha menutupi, ini interpretasi aku ya, menutupi apa ya, sisi ketidakjantanan dia di bagian ranjang dengan misalnya dia jadi suka berkelahi, dia benar-benar kayak mengajak berkelahi banyak orang kan, yang walaupun dia sendiri nggak kenal, dia sendiri nggak ada hubungan sama orang itu. Dan itu kayak cara dia untuk melewati atau apa ya, membuat dirinya ngerasa kalau dia tetap seorang lelaki, sampai pada akhirnya dia kayak berdamai dengan dirinya, dia memutuskan untuk berhenti kan saat itu. Menurut aku itu kayak
sesuatu yang menarik, kayak dua karakter yang berbeda. Si Ajo Kawir terasa sangat sensitif kalau saat aku membaca buku seperti Dendam ini, tapi si ceweknya Iteng ini sangat maskulin karena mereka berdua sama-sama mengalami trauma yang sama, tapi cara mereka berdua menghadapi trauma itu beda gitu. Sebenarnya sih awalnya ya campur aduk, karena hampir rata-rata setiap kali aku nulis biasanya nggak ada satu poin tertentu di mana aku mau nulis tentang A gitu. Jadi ya, idenya macem-macem, tapi kemudian mengkristal jadi ya salah satu tema yang paling menonjol ya adalah maskulinitas. Saya misalkan bisa mulai dari ketika nulis ini ngebayangin sebenarnya kayak tribut untuk kebudayaan Indonesia tahun 80-an. Kita tahu ada film-film atau novel-novel silat gitu, apa namanya. Kalau kita bicara kayak novel silat atau novel silat, itu kan pada dasarnya ya sangat maskulin gitu. Bahkan kalau lihat film silat Indonesia rata-rata ya, kalau nggak hampir semua pendekarnya cowok biasanya. Barry Prima musuhnya Adven Bangun gitu. Bahkan ya salah satu ketika aku munculin tokoh Iteng juga kayak semacam apa ya, respon dari apa namanya cerita-cerita silat atau film silat yang sangat cowok banget gitu. Ya beberapa emang misalkan aku terinspirasi dari ya beberapa pendekar cewek sih yang menurutku sangat asik, kayak komik manga ada kayak Lady Snowblood yang kemudian jadi inspirasinya Tarantino di Kill Bill gitu, yang pendekar cewek gitu. Tapi pada saat yang sama aku juga ketika menggambarkan atau ketika menceritakan cerita, awalnya pengen cerita silat, tapi kemudian kebangun betapa cerita silat ini sangat maskulin banget ya. Tentang pertanyaan tentang apa itu kuat gitu. Apa itu kuat dan apa itu lemah gitu. Nah, kalau kita jalan misalkan, tadi aku juga sempat kepikiran sesuatu yang sebenarnya udah lama fit in dengan novel ini gitu. Kalau kita jalan ke arah rumahku gitu, daerah Ciputat muter, itu ada mungkin 5 atau 6 kios kecil yang menjual obat kuat. Itu hanya apa? Itu benar-benar lelaki banget gitu. Ada masalah apa sih dengan kekuatan dengan lelaki gitu? Seolah lelaki harus merasa ada kuat di ranjang, kuat di jalanan gitu. Jadi ketika si Ajo Kawir merasa bahwa dia punya kelemahan di situ, dia harus menutupi dengan kekuatan di tempat lain gitu. Makanya dia apa namanya ya menjadi sangat brutal, dia ngajak kelahi orang gitu. Tapi pada saat yang sama aku juga ya kayak mencoba untuk kayak semacam eksperimen ketika aku mempertemukan si Ajo Kawir dengan Iteng, kontras antara lelaki dengan perempuan. Aku mencoba keluar dari stereotip selama ini gitu. Apa namanya? Si Ajo Kawir cenderung agak apa namanya melankolis gitu. Bahkan tadi ketika kita bicara tentang kenapa dia mukulin apa namanya orang lain yang dia tidak kenal gitu. Aku rasa setuju dengan Fanny bahwa apa namanya ya dia relate gitu, bahwa ada sesuatu yang terhubung dengan dia yang meskipun asing, tetapi itu menciptakan semacam solidaritas gitu. Solidaritas yang apa ya? Yang sebenarnya nggak ada hubungannya dengan apa namanya solidaritas kan semacam apa ya? Semacam antitesis terhadap relasi kuasa gitu. Di mana kamu tidak melihat lagi siapa, tapi aku ngerasa terhubung dengan dia secara setara, si Ajo Kawir dengan si janda muda itu gitu. Dan dia merasa harus ngebela dia gitu. Artinya tapi di sisi lain dia menghadapi si Iteng yang justru berpikir dengan cara dalam hal tertentu si Iteng juga mengadopsi maskulinitas gitu. Ketika dia mengalami trauma, dia justru mengadopsi dunia lelaki gitu. Kalau aku harus mempertahankan diri, aku harus lebih kuat dari lelaki gitu. Dia mengadopsi konsep kuat itu gitu. Ya dalam hal-hal itulah kemudian aku coba ya nulis novel antara ada sebuah bayangan tentang apa yang ide-ide yang ingin ku sampaikan, tapi juga ada semacam permainan bagaimana kita berhadapan dengan stereotip di masyarakat, tapi kemudian peran-peran itu coba dimodifikasi di dalam novel. Aku memang nggak cuma di novel ini, tapi hampir di seluruh novelku bicara tentang relasi kuasa ini. Karena
ya salah satu hal yang membuatku terdorong untuk menulis adalah satu pertanyaan di mana apa hubungannya antara individu dengan masyarakat gitu. Selalu hubunganku selalu di sana bagaimana kita kan kalau ngomongin novel, kalau kita bicara sedikit lebih luas gitu, ada novel-novel tertentu yang selalu yang mungkin kecenderungannya bicara tentang masyarakat, tentang ide besar sebuah negara, sebuah bangsa, sebuah generasi gitu. Tapi juga ada yang bicara tentang individu, si A, si B gitu. Aku ingin mencoba melihat dua hal itu dalam satu kesatuan. Dan di sanalah aku melihat bahwa salah satu problem dari manusia atau masyarakat, individu maupun kumpulan individu adalah relasi kuasa yang selalu timpang gitu. Meskipun bentuknya bisa macam-macam gitu. Misalkan di Cantik Itu Luka mungkin lebih kompleks karena dia bicara tentang bangsa dan bangsa gitu, atau bicara tentang individu dengan kelompok yang lebih besar. Kadang di Laki Harimau misalkan anak dengan orang tua, individu dengan keluarga, macam-macam. Dan kebetulan di Seperti Dedam karena temanya tentang maskulinitas ya, hubungan orang dengan orang lain dalam konteks siapa yang lebih kuat, bahkan kadang-kadang individu dengan individu sebenarnya kalau di Seperti Dendam gitu, meskipun secara tersirat gitu ada sesuatu yang lebih besar dari itu, seperti misalkan pembukaannya bicara tentang seorang perempuan gila yang diperkosa oleh 2 orang dalam novel ini, polisi gitu. Itu kan juga semacam hubungan relasi kuasa yang bertingkat-tingkat gitu, antara orang waras dengan yang tidak waras, lelaki dengan perempuan, dan officer atau pejabat atau polisi dengan sipil gitu. Artinya itu udah 3 level penindasan oleh 3 pihak, meskipun hubungannya yang terjadi cuma satu adegan gitu. Ini mungkin masuk konteks tapi di luar konteks juga. Ini kan buku yang buat aku lumayan sangat sensitif tuh isinya kan. Dan terutama kalau bicara tadi kita kaitkan dengan topik ngomongin relasi kuasa, dan ada beberapa bagian-bagian di buku ini yang menggambarkan relasi kuasa itu dengan sangat grafik, dan mungkin kayak bukan mencatut sih, cuman bahasanya kayak menggunakan elemen-elemen yang beneran ada di masyarakat. Pernah ada kayak semacam ini nggak sih, kayak ketidakyakinan misalnya kayak bukunya nggak bisa dipublikasikan dan tidak akan diterima dengan baik oleh masyarakat, atau kayak akan jadi ada entah kecaman atau apapun kayak gitu. Karena ya buat aku bukunya sesensitif itu gitu. Iya, nggak cuma ketika menerbitkannya, bahkan ketika menulis pun kadang-kadang ya suka tersirat kayak pertanyaan-pertanyaan, apakah sesuatu ini perlu sangat grafik atau tidak gitu, dalam arti ya katakanlah adegan yang buatku sendiri sih sangat menjijikan ya, misalkan seorang guru dengan anak perempuan kecil gitu. Tetapi pada bukan masalahnya ya, mungkin ini semacam pilihan gitu. Aku mungkin juga perlu melihat konteks yang sedikit lebih luas lagi. Bisa dianggap sebagai pembelaan atau entah apa gitu ya. Misalkan sebagai penulis, aku baru menulis sekitar akhir tahun 2000-an lah. Buku pertamaku muncul tahun 99. Aku hidup di tumbuh di masa Orde Baru, yang kalau kita baca sastra itu semuanya ditutup-tutupin gitu. Nggak cuma politik, kalau baca ya satu-satunya yang sangat eksplisit itu kalau kamu baca Any Arrow, dan itu pun kamu susah menemukan buku itu kecuali kamu pergi ke terminal terus disodorin orang gitu. Tetapi ya kalau yang lain-lain, baik novel yang serius atau novel-novel populer, itu segala hal dibikin dibikin halus lah, karena mungkin ada ketakutan gitu. Gak cuma ngomongin politik, ngomongin seks juga sangat diperhalus, dan kita juga tahu di masa itu emang semua bahasa dibikin halus. Ketika aku mencoba menulis 2 tahun setelah Soeharto turun, aku merasa bahwa tugasku gitu adalah membuat semuanya menjadi lebih terang gitu.
Tapi tentu saja pilihan-pilihan itu juga ya tentu saja kadang-kadang di situasi tertentu membuatku bertanya-tanya gitu. Misalkan apakah adegan seks harus terang gitu. Tapi kalau kemudian aku berpikir aku harus memperhalusnya, menyembunyikannya dengan bahasa-bahasa yang lembut gitu. Apakah aku tidak melakukan sesuatu yang selama katakanlah 20 tahun aku hidup di masa lalu itu, aku hadapin terus-menerus gitu, dan ya akhirnya aku memilih untuk oke, aku mau apa istilahnya kalau di sastra gitu, ya aku mau to show aja, memperlihatkan gitu. Soal apakah nanti akan disensor atau editornya mulai panas dingin, ya udah kita hadapin aja ntar gitu. Kalau aku masih balik lagi ke Ajo Kawir, karena menurut aku dia salah satu karakter yang menarik banget, karena mungkin karena aku perempuan ya, aku selalu melihat sosok laki-laki misalnya di media atau misalnya di film itu selalu dipotret dengan ya mereka yang punya kekuasaan, mereka yang selalu lebih tinggi gitu. Tapi di sini Ajo Kawir menunjukkan sisi maskulinitas yang berbeda. Kalau Mas Eka sendiri dari pengembangan karakternya gimana? Karena selama dari awal aku baca sampai di bagian akhir, aku merasa si tokoh Ajo Kawir ini semakin memanusiakan manusia gitu. Jadi dia semakin terlihat maskulinnya tuh bukan lagi yang brutal, bukan lagi yang menggebu-gebu kayak berantem terus, tapi dia menunjukkan dia sebagai sosok yang udah bisa lebih tenang, bisa lebih dewasa, bisa lebih bijak dalam menghadapi masalahnya dia. Apakah itu ada dari pendapat atau pandangan personal Mas Eka juga dalam melihat dunia kah, atau emang ya gimana? aku rasa karena mungkin di dua novel pertama aku banyak juga menulis tentang hubungan antar gender gitu, bagaimana ya itu sangat berpengaruh di Cantik Itu Luka juga bicara tentang bagaimana kekuasaan laki-laki membuat tokoh utamanya harus dipenjara, diperkosa, terus menjadi pelacur. Di Laki Harimau juga kekerasan rumah tangga, ya novel itu bercerita tentang kekerasan rumah tangga, bagaimana peran dua lelaki, dua suami gitu yang bertetangga itu menghancurkan hidup satu perempuan. Nah, ketika di novel ketiga, mungkin juga sebenarnya awalnya juga tidak sengaja, karena novel ini pada dasarnya lahir kayak tidak sengaja juga, dan tiba-tiba aku melihat bahwa tema maskulin itu kayak semacam respon terhadap apa yang sudah aku kerjakan, bagaimana melihat problem maskulinitas ini justru dari kacamata bukan sekedar korbannya si perempuan, tapi juga laki-laki gitu. Bagaimana laki-laki kayak si Ajo Kawir itu juga yang menderita mati-matian karena konsep tentang laki-laki harus kuat gitu. Jadi dia kayak ingin membuktikan diri bahwa oke, aku kuat nih, aku bisa masuk ke dunia laki-laki gitu. Tapi ujung-ujungnya dia merasa bahwa ya ternyata itu tidak memenuhi konsep apa yang dia cari gitu. Ketika kejago kelahinya atau apanya gitu tidak membuat dia lebih bahagia dari sebelumnya.